Baik, ini adalah diagram rangkaian dari soal nomor 2 dan ini adalah komponen deskripsinya. S1 ini adalah push button yang difungsikan sebagai saklar on off atau starting. K1, K2, K3 adalah relay 1, relay 2, relay ketiga. Dan K1, K2, K3 ini adalah pin kontak dari masing-masing relay ini. Y1, Y2 adalah coil valve solenoid ini adalah valve solenoid dan ini adalah kompresor. YS1 adalah magnet proximity switch yang nanti akan ketika aktif akan mengaktifkan atau menghidupkan dari relay K3. Kemudian YS2 adalah magnetic proximity switch yang akan mengaktifkan dari relay K2 dan ini terkoneksi dengan piston dari silinder ini. Jadi ketika silinder bergerak maksimum, dia akan mengaktifkan dari proximity switch magnet ini. Persabotnya menggunakan 24 volt DC. Baik, kita akan simulasikan diagram ini. Jadi ketika kita tekan tombol on, start, piston dari silinder ini akan bergerak maksimum. Sehingga proximity switch S2 ini aktif dan menghidupkan relay K2. Relay K2 ini sudah close, tapi ketiganya masih open. Jadi coil dari solenoid ini belum aktif. Ketika kita tekan atau kasih sensor dari proximity switch magnetic ini, relay K3 akan aktif sehingga ketika pin kontak ini akan close dan mengaktifkan coil solenoid I2 sehingga piston silinder akan balik ke tempat semula. Kita ulangi sekali lagi. Ketika kita tekan tombol on, K1, relay K1 aktif, solenoid E1 open dan menggerakkan silinder ES2 sampai maksimum sehingga proximity switch magnet ES2 akan aktif menghidupkan relay K2, tapi pin kontak dari K3 masih open. Ketika kita lepas, dia sudah terkunci karena silinder ini masih posisi maksimum. Jadi proximity switch magnet ES2 ini masih aktif. Dan ketika kita tekan tombol atau kasih sensor dari S1 ini aktif, K3, relay K3 akan aktif sehingga E2 ini akan aktif sehingga silinder akan kembali ke tempat semula. Sistem ini sebenarnya biasa dipakai di dalam suatu peralatan produksi ketika kita akan merakit atau membuat sesuatu. Ketika barang produk itu diletakkan di suatu jig atau alat kerja, ketika kita tekan tombol, barang tersebut akan terkunci sehingga tidak bergerak. Ketika proses pekerjaannya selesai, misalnya memasang skru atau memasang part-part lain, kita bisa menekan tombol S1 ini sehingga barang produksi yang sudah diselesaikan itu bisa kita ambil. Itu salah satu contoh penggunaan dari sistem kerja ini di dalam suatu proses produksi barang di suatu perusahaan. Baik, kira-kira ya seperti itu.
fungsi kerja dari diagram ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.